Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mimpin berdoa silakan. Ya, silakan Fai, dipimpin berdoa. Tempat duduk siap, gerak. Hormat. Selamat pagi. Berdoa mulai. Ya, mari kita menyanyikan lagu nasional. Iya. Hafal lagu Maju Tak Gentar? Lumayan ya. Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Nggak kelihatan. Maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang tak gentar. Majulah menang. Ya, semangat ya walaupun masih puasa. Puasa semua? Ya, karena puasa. Enggak apa-apa, sahurnya sedikit. Yang penting tetap semangat ya dalam belajar. Kalau puasa malah menambah fokus kita dalam belajar. Ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ketutupan Bude. Gambar apa ini? Gambar banjir. Gambar banjir. Hah? Ini apa? Yang satunya? Iya. Kalian pernah melihat ini? Di sawah Berat, dilihat mana? Di sawah. Di sawah. Nah, ini merupakan apa? Kerusakan alam. Lagi kekurangan air, terus kelebihan air. Ini merupakan salah satu bentuk tadi kerusakan alam, bisa kemudian kerusakan lingkungan. Jadi hari ini kita masih belajar di tema 8 lingkungan sahabat kita, kemudian subtema manusia dan lingkungan, kemudian di pembelajaran yang kedua. Nah, hari ini kita akan belajar 3 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia tentang teks non fiksi, kemudian yang kedua IPA tentang dampak air, kemudian siklus air, cara membuat poster dampak siklus air, kemudian yang ketiga yaitu pola tari kreasi daerah. Silakan berkumpul dengan kelompok-kelompok yang sudah Ibu Dia tentukan. Tadi ini merupakan apa? Kemarau. Kerusakan lingkungan. Yang merugikan bagi siapa? Bagi siapa? Para petani. Ini salah satu contohnya ya, gambar dari kerusakan lingkungan dan merugikan bagi para petani. Nah, mengapa kekeringan ini dapat terjadi?
Karena tidak ada air, apalagi karena kekurangan air. Musim kemarau, ada lagi? Coba. Orang-orang bisa jaganya. Tidak bisa menjaga apa? Nah, tidak bisa menjaga lingkungan. Banyak ya, banyak sekali tadi jawaban masing-masing. Dan kita mencari tahu di teks non fiksi. Kalian masih ingat teks non fiksi itu apa? Teks yang nyata. Kemudian tidak ada kebohongan, asli, nyata, yang berisi tentang apa yo? Ya, kejadian atau apa? Fenomena-fenomena alam. Itu adalah teks non fiksi. Ya, di situ ada tentang siklus air dan bencana kekeringan. Nah, nanti kalian cari dan diskusikan bersama kelompok. Kemudian nanti dibuat peta pikiran. Seperti ini yang di depan ya, contohnya. Dibuat peta pikiran, kemudian kalian tulis urutan peristiwa yang ada di dalam teks non fiksi. Nah, lembar kedua. Ya, di lembar yang kedua. Silakan kalian cari, dibaca terlebih dahulu bersama-sama, kemudian cari jawabannya dan ditulis di peta pikiran. Nah, kemudian nanti dipresentasikan biasa di depan. Silakan dikerjakan. Bila ada yang kesulitan, boleh tanya Budia. Gulangan air. Gulangan air. Mari kan dia gulangan air. Peta pikirnya sudah selesai, diisi semua. Kalau sudah, silakan dipresentasikan. Curah hujan berkurang. Mimpi. Bagaimana sumber air menghasilkan air bersih? Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak cukup menguap air yang menguap adalah sumber air yang bersih. Bagaimana perbedaan air tanah dan permukaan? Air hujan yang jatuh sebagian diserap oleh tanah sehingga menjadi air tanah. Air ini biasanya lebih bersih dan jernih. Air hujan yang diserap di atas permukaan menguap atau menuju ke tempat-tempat seperti danau, sungai, dan laut. Air ini biasanya lebih kotor dan keruh. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Permukaan tanah lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah sisi sungai sebagai air dihisap oleh tanah. Bagaimana perbedaan air tanah dan permukaan? Biasanya air tanah lebih bersih dibandingkan air permukaannya asin. Ya, terima kasih untuk kelompok Pelangi Indah. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Hebat-hebat kelas 5. Sudah bisa. Ya, sudah bisa mengurutkan peristiwa-peristiwa penting pada peta pikiran. Ya, silakan, ada yang ingin mengomentari tadi? Kurang. Siapa yang kurang? Jadi katanya tadi itu yang pertama tentang peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks non fiksi. Tadi ada apa saja? Ya, nih dilihat ya, jawabannya coba dicocokkan dengan yang di depan. Nah, kalau yang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks non fiksi itu ada
tentang siklus air, kemudian penguapan, kemudian ada bagaimana air hujan mengalir. Kemudian yang terakhir itu ada tentang bagaimana terjadinya kekeringan. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana air atau siklus air menghasilkan air bersih, bagaimana caranya. Ada penguapan air, kemudian penguapan air setelah itu menjadi hujan turun ke permukaan bumi. Nah, setelah itu dari bumi menyerap ke dalam tanah atau ke sungai-sungai atau danau. Ya, yang diserap pohon, betul. Kemudian bagaimana perbedaan antara air tanah dan air permukaan? Kalau air tanah itu lebih bersih, kalau air permukaan itu asin. Kalau misalkan air permukaan itu apa saja? Sungai, danau. Ya, kalau air permukaan itu airnya tidak terlalu bersih karena tercampur dengan lumpur-lumpur. Kemudian kalau air tanah itu bersih karena dari hujan yang turun masuk ke dalam tanah dan sudah tersaring air tanah sehingga menjadikan air tersebut airnya bersih. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang bagaimana siklus air dan bencana kekeringan. Nah, mengapa kekeringan dapat terjadi? Karena hujan yang turun itu sedikit. Kemudian di musim kemarau seperti sungai, kemudian danau, laut itu mengurangi penguapannya sehingga hujan yang turun sedikit dan menjadikan bencana kekeringan di mana adanya kelangkaan air. Nah, kalau menurut kalian bagaimana atau apa saja dampak dari musim kemarau selain kekeringan? Selain kekeringan di musim kemarau dampaknya apa? Panas. Panas terus? Apalagi? Tidak ada air, terus padinya mati. Ya, mari kita cari bersama-sama. Tadi kan kalian sudah bicara tentang penyebab atau dampaknya itu ada kelangkaan air, tidak ada air, kemudian panas di musim kemarau. Nah, kalian masih ingat tentang proses siklus air yang sudah dilakukan kemarin? Air menguap. Apa? Coba itunya dulu, konveksi. Ada air menguap, kemudian ya, airnya mengembun jadi titik-titik air di awan. Ya, mari kita cari tahu tentang dampak dari bencana kekeringan yang menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Dan mari kita ingat kembali tentang siklus air, bagaimana caranya. Nah, dampak dari kekeringan di musim kemarau itu ada banyak. Salah satunya itu berkurangnya sumber air minum. Jadi masyarakat itu kekurangan air untuk diminum dan memasak. Kemudian aktivitas manusia juga terbatas karena tidak adanya air. Nah, kemudian tadi ya gambarnya persawahan menjadi retak-retak tanahnya karena tidak ada air. Kemudian dampaknya lagi ada banyak hewan yang tidak mendapatkan air sehingga mati hewannya. Nah, kemudian penambak, tahu penambak enggak? Penambak itu yang mempunyai tambak. Nah, mereka sulit untuk membudidayakan ikan. Itu merupakan dampak dari kekeringan akibat dari musim kemarau atau pergantian iklim. Paham? Nah,
Dilihat dulu gambarnya, masih ingat tentang perubahan atau proses siklus air? Masih ingat semuanya tentang proses siklus air? Coba dijelaskan. Bagaimana tadi prosesnya? Permukaan evaporasi. Air menguap, evaporasi, Transpirasi. Kondensasi. awannya ya. Apa sih? Airnya mengalir. Kemudian ada yang serang Ya, dia ingat ya. Jadi tadi betul ya, masih ingat. Nah, tadi ini dari sini air di dalam danau itu mengalami penguapan, namanya evaporasi. Kemudian ini di sini ada tanaman mengalami penguapan, yaitu transpirasi. Dari penguapan menjadi titik-titik air yang berkumpul, yaitu namanya kondensasi, membentuk awan. Nah, semakin banyak airnya, semakin titik-titik airnya semakin banyak, kemudian menghasilkan hujan, namanya presipitasi. Nah, kemudian dari hujan air turun ke bawah, ada yang ke permukaan danau, ada juga yang meresap ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Ini masih diingat? Nah, kalau dilihat dari sini, ya, dari air menguap. Kemudian selain air, tumbuhan. iya betul, tumbuhan. Kemudian jadi awan. Kemudian ya, jadi kalau dilihat dari sini kan sudah melakukan praktek kemarin. Jadi dari matahari itu melakukan pemanasan. Jadi air yang dipanaskan oleh matahari melakukan apa tadi? Evaporasi, yaitu penguapan. Kemudian setelah itu ada pohon juga yang melakukan transpirasi, yaitu penguapan. Nah, setelah menguap, air menjadi titik-titik air. Nah, kemudian dari titik-titik air jatuh ke bawah atau ke permukaan menjadi hujan, yaitu namanya presipitasi. Nah, setelah menjadi hujan, kemudian menyerap ke dalam tanah atau ke permukaan. Nah, sekarang buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan pada lembar kerja yang kedua. Nah, ini contohnya, ini contoh poster tentang dampak siklus air. Kalian bisa membuat yang ini boleh, yang membuat yang ini boleh, atau yang ini, atau kalian boleh membuat versi kalian sendiri boleh. Untuk generasi mendatang. Ini sudah semua. Ya, kita lihat ya hasil karya kalian dari kelompok kalian masing-masing. Nah, ini yang pertama punya kelompoknya Alifa. Ya, ini tentang ayo hemat air sekarang untuk generasi mendatang. Ini punya Alifa. Bagus apa tidak? Bagus. Kemudian yang kedua, ini punya ya kelompoknya Pak I. Ada sama ya tulisannya hemat air sekarang untuk generasi mendatang. Ini punya Pak I. Bagus apa tidak? Lumayan. Kemudian ini punya
kelompoknya Tiara dan Zesya. Apa? Tulisannya sama, hemat air sekarang untuk generasi mendatang. Bagus apa tidak? Bagus. Warnanya juga penuh ya. Warnanya penuh sekali. Ini kelompoknya Nabil dan kawan-kawan. Bagus apa tidak? Bagus, bagus semua karya dari kelas 5. Nah, sekarang Budia mau mengajak kalian untuk meneri dan menyanyikan lagu tentang air. Ya. Nanti kalian berdiri semua. Nanti berdiri dan mengikuti tarian dari videonya. Mari kita siap-siap menyanyikan dan menggerakkan badan dengan lagu air. Sudah siap? Ya, langsung perhatikan. Lihat ya, nanti gerakannya sama dengan yang ada di video. Ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Iya, iya. Orang kata. Sambil nyanyi, sambil nyanyi. Air mengalir, dijaga agar tak banjir. Iya, semangat ya, puasa-puasa. Lagi tangan. Ku butuh air bila malam. Butuh air bila mencuci baju. Butuh air bila menyiram bunga. Air harus dijaga. Nah, kalian sudah melihat videonya tadi. Tentang apa videonya? Tentang menghemat air. Nah, kalau kalian perhatikan tadi tariannya, kemudian tadi ada tarian dan geraknya, kemudian ada polanya. Tadi penarinya polanya tadi ada vertikal katanya, kemudian ada zigzag, ya. Nah, kita cari tahu ya mengenai pola lantai itu ada apa saja selain zigzag dan vertikal? Lingkaran, terus horizontal, terus diagonal. Zigzag tadi udah. Ya. Nah, mari kita cari tahu mengenai pola lantai ada apa saja. Nah, pola lantai itu adalah pergerakan atau perpindahan dari posisi penari. Jadi dilakukan secara berpola, membentuk pola. Nah, pola tari itu banyak macamnya. Horizontal, vertikal, dan diagonal serta lingkaran. Seperti ini. Nah, selain itu ada lagi. Nih bisa dilihat, ini horizontal. Kemudian ini membentuk segi 5 ya. Bukan lingkaran. Kemudian lurus. Kemudian ada membentuk zigzag. Ngerti kan? Seperti huruf Z. Nah, kemudian ada lingkaran juga. Dan ini diagonal. Diagonal yang ini ada 2 ya. Miring ke kanan dan miring ke kiri. Itu namanya pola lantai. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya yang pertama ini. Kalian pernah lihat tari pendet? Nanti lihat di YouTube ya. Ini tari pendet. Tari pendet itu gambarnya ini melengkung ke depan. Seperti ini, setengah lingkaran dan
melengkung ke depan seperti ini. Kemudian ini namanya tari piring dari Sumatera Barat. Polanya itu lurus. Apa? Piringnya tidak pecah. Piringnya tidak pecah karena ada teknik dalam memegang piringnya sambil nari. Nah, ini bisa anti pecatik pilih. ya, betul. Nah, ini ya, polanya itu lurus dan membentuk segi 4. Nanti kalian, Budia, akan menayangkan video. Nah, kemudian ditulis namanya yang pertama tentang tari apa, kemudian polanya ada apa, kayak gitu. Nah, nanti kalian temukan ada pola apa saja di dalam video ini. Pertama, menemukan pola zigzag, lingkaran, vertikal, apa lagi? Segitiga. Tadi ada segitiga. Ya, lingkaran. Sudah, itu aja. Hah? Ya, apa itu namanya? Diagonal apa vertikal? Nih. Tadi yang ditarik Gambyong itu ada pola melengkung. Iya, melengkung ke depan sini, begini ya posisinya. Nah, kemudian ditarik. Tadi tari Melayu namanya makan siri, itu ada zigzag, betul sekali, zigzag. Kemudian ditarik kecak sama randai, itu lingkaran semua ya. Kemudian ditarik saman itu apa? Ayo, horizontal apa vertikal ini? Vertikal. Yakin vertikal? Horizontal apa vertikal? Horizontal. Kalau ke bawah lurus ya, lurus itu seperti ini gambarnya, itu horizontal. Tapi kalau ke lurusnya ke atas atau lurusnya runtungan, itu namanya vertikal. Nah, sekarang coba kalian peragakan
pola tari yang ada di dalam video. Bisa? Iya, yang ada di dalam video. Bisa? Bisa. Coba pindah posisinya. Nah, posisinya bagaimana itu polanya? Di situ ada soal evaluasi. Boleh dikerjakan dulu. Dikerjakan yang sungguh-sungguh biar betul semua. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan di depan. Sudah dikumpulkan semua lembar kerja dan soalnya? Ya. Oke, hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Evakuasi air. Evaporasi ada di siklus air, yaitu proses pola tari, yaitu apa pola tari tadi? Perpindahan penari. Kemudian ada apa lagi selain itu? Siklus air, kekeringan, betul, ada kekeringan karena musim kemarau. Nah, ada kendala tidak di pelajaran hari ini? Tidak ada. Kemudian materinya sudah tahu semua atau ada yang belum dimengerti? Apa yang belum? Masalah evakuasi. Ya, nanti dilihat lagi ya di bahan ajar. Di bahan ajar dilihat lagi. Nah, nanti kalian bisa lihat di lembar bahan ajar atau di YouTube. Nah, sekarang pembelajaran hari ini, ya tenang dulu, pembelajaran hari ini kita selesaikan dan silakan dipimpin berdoa. Pak I. Selamat siang.